Masih ingatkah Anda ketika belajar ilmu fisika dulu waktu sekolah? Sebuah benda yang diam itu akan cenderung tetap diam. Dan sebuah benda yang bergerak itu akan cenderung terus bergerak. Inilah yang dikenal dengan nama hukum kelembaman. Lantas, apa hubungannya dengan keseharian kita? Hubungannya adalah bagaimana caranya kita senantiasa memanfaatkan momentum dalam setiap kesempatan. Kita manfaatkan momentum yang terbaik agar momentum itu terus membantu kita menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang lebih produktif. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengmandiri buat kita semuanya. Kali ini kita ingin melanjutkan topik produktivitas dan kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan momentum. Bagaimana agar setiap kesempatan, setiap waktu yang kita miliki, kita bisa memanfaatkan momentum yang terbaik. Apa itu momentum? Momentum, kalau kita lihat di kamus, ada beberapa pengertian dari momentum ini. Momentum itu adalah sebuah saat yang tepat, pas timingnya, pas waktunya. Karena tepat waktunya, maka dia bisa menjadi waktu yang terbaik pada saat itu. Momentum, kalau kita juga dulu pernah belajar ya ilmu fisika, ini terkait dengan besaran yang berhubungan dengan hasil kali massa sebuah benda dengan kecepatannya. Artinya apa? Semakin besar massa sebuah benda, semakin cepat kecepatannya, maka semakin besar juga momentumnya. Di momentum itu punya besaran, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Dan momentum ini berarti sebuah kesempatan, sebuah peluang, sebuah momen yang pas, yang tepat dalam suatu waktu, dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, pendek kata bahwa jika sebuah benda itu ya, dia sedang diam, dia akan cenderung tetap diam. Misalkan teman-teman ini naik mobil, kemudian tiba-tiba pedal gasnya itu ditekan agak kencang gitu ya. Apa yang terjadi? Kita akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena tadinya tubuh kita itu diam dan dia ingin tetap mempertahankan diamnya. Jadi ketika ada yang memaksa dia maju ke depan, dia akan terdorong ke belakang karena dia ingin diam nih ke belakang dari posisinya yang sebelumnya. Adapun ya, sebaliknya benda yang sedang bergerak, dia akan terus condong tetap bergerak. Misalkan saya sedang menyetir mobil, ada sesuatu nih saya harus ngerem ya, saya injak pedal rem kencang-kencang, apa yang terjadi? Karena tubuh saya ini akan terdorong ke depan. Kenapa kok begitu? Karena tadi mobilnya bergerak, tubuh saya tuh ingin terus maju ke depan, dan begitu dipaksa untuk diam, dia ingin tetap maju ke depan. Nah, inilah tadi hukum kelembaman. Lantas apa hubungannya dengan diri kita? Apa hubungannya antara diam dan bergerak ini dengan diri kita, dengan diri Anda, dengan diri saya? Kita pun pada dasarnya sama. Ada masa-masa tertentu kita itu merasa kok males. Orang sekarang bilangnya mager katanya ya, malas gerak, malas ngapa-ngapain, malas kerja, malas mikir, malas merintah sesuatu, malas jalan. Ada kala kita merasa malas. Tapi ada waktu-waktu yang lain kita tuh merasa sangat bersemangat, sangat energik, sangat ingin membuat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, dalam waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, kita pun seperti hukum momentum tadi itu. Kita ingin cenderung tetap diam atau kita ingin tetap bersemangat? Apakah kita ingin terus tenggelam dalam diam yang negatif ya, diam yang kita itu malas, kita nggak mau ngapa-ngapain, kita tidak mau berbuat yang terbaik, kita tidak mau belajar, tidak mau berkarya? Saya yakin pasti teman-teman tidak ingin yang seperti itu. Kita ingin menjadi individu yang momentumnya tuh momentum yang positif,
yang terus bersemangat, terus ingin bergerak maju, terus ingin memberikan perbaikan dalam setiap momen-momen hidup kita. Oleh karena itu, momentum ini adalah saat-saat terbaik yang muncul. Saat-saat terbaik yang muncul dalam hidup kita. Kita harus manfaatkan. Oleh karena itu, mari, yuk kita manfaatkan setiap momentum yang kita miliki. Lantas apa sebenarnya momentum yang kita miliki ini? Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, kerjakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah ketika kita sehat sebelum kita sakit. Sebagai manusia kita suka lupa nih bahwa sehat ini sebuah anugerah yang luar biasa. Di ketika kita sehat, manfaatkanlah kesehatan kita untuk bekerja, untuk berkarya, untuk produktif. Jangan di ketika sakit kita baru kepikiran, aduh saya mau buat ini tapi nggak bisa, saya lagi sakit. Saya mau ngerjain ini tapi nggak bisa, saya lagi sakit. Kita kenapa kok nggak dikerjakan waktu masih sehat? Jangan lupa, kalau hari ini kita sehat, manfaatkanlah kesehatan tersebut. Karena kesehatan nggak selalu kita miliki, nggak selalu kita bawa. Ada kala kita akan jatuh sakit. Dimanfaatkan momentum ketika Anda sehat sebelum datangnya sakit. Yang kedua adalah manfaatkan momentum ketika kita mampu, ketika kita kaya, ya, sebelum kita miskin. Di ketika kita memiliki kemampuan, kita bisa bantu orang lain, kita bisa mengerjakan hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang lain, kita bisa gunakan harta kita, uang kita, untuk hal yang positif, untuk beramal, manfaatkan. Jangan sampai ketika kita sedang kesulitan, sedang ya terbatas keuangannya, aduh saya ingin bantu nih, tapi saya tidak bisa bantu. Walaupun bukan berarti kalau kita uangnya pas-pasan, kita nggak bisa bantu orang ya, tetap bisa kita lakukan. Jangan lupa, Nabi juga mengajarkan bahwa manfaatkan momentum ketika kita mampu sebelum kita miskin. Yang ketiga adalah, nah ini dia, gunakanlah waktu ketika kita lapang sebelum sempit. Manusia ini sering lupa dengan waktu-waktu luang. Ketika kita punya waktu luang, kita santai-santai, ya kita mungkin sibuk main-main, kita sibuk nonton, kita sibuk senang-senang sana-sini. Apakah boleh seperti itu? Dalam batas yang wajar tentu boleh-boleh saja. Manusia juga butuh hiburan, butuh rileks, butuh santai. Tapi jangan lupa, waktu luang ini kadang menjadi sesuatu yang kita abaikan. Dimanfaatkanlah momen waktu kita luang untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kita mungkin ingin mempelajari sesuatu, kita ingin menguasai keterampilan yang bermanfaat buat hidup kita ingin manfaatkan untuk beramal, untuk beribadah. Manfaatkanlah waktu yang lapang sebelum sempit. Jangan ketika kita tiba masa di mana hidup kita ini sudah sangat sibuk ya, diatur sana-sini, kita udah nggak bisa kerjakan macam-macam lagi. Itu baru kita kepikiran, aduh saya kepengen ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi saya waktu yang lagi sempit ini. Karena kita tidak memanfaatkan waktu ketika kita sedang luang. Yang keempat, manfaatkan waktu kita ketika kita masih muda sebelum tua. Kita nggak selalu muda, usia terus bertambah. Jadi kalau seorang ulang tahun artinya apa? Jatah umurnya udah berkurang 1 tahun. Waktu setiap orang itu sudah tertentu. Kalau saat ini kita merasa masih muda, masih sehat, masih segar, inilah momentum untuk mengerjakan hal-hal yang memang selayaknya kita kerjakan di waktu tersebut. Jangan ketika kita sudah lebih tua, ya, waktunya sudah lebih terbatas, sudah gampang capek, gampang letih, nggak bisa mikir lama-lama, baru tak kepikiran, oh saya pengen buat ini, buat itu. Ya nggak bisa. Udah lewat masanya, udah lewat momentumnya. Dimanfaatkan momentum kita ketika tadi masih muda sebelum datang tua. Dan ini yang terakhir, yang paling penting, manfaatkan momentum ketika diri kita masih hidup sebelum kita mati. Tidak ada sesuatu yang sangat pasti selain kematian. Kita semua pasti mati, kita punya akhir dari hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bertanya,
apakah saya saat ini, hari ini, sudah menjalani kehidupan yang bermakna atau belum? Apakah saya hari ini, saat ini, sudah menjadi orang yang memberi manfaat atau belum? Apakah saya saat ini, hari ini, sudah belajar dengan baik, sudah bekerja dengan baik, sehingga kalau saya nanti mati, saya akan bisa bahagia dengan hidup yang sudah saya jalani. Jadi kita manfaatkan momentum ketika kita masih hidup sebelum kita mati. Banyak ayat-ayat dalam kitab suci, dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu ketika dia sudah mati, dia kepengen dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang dulu dia tinggalkan. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kok dulu nggak dikerjakan? Sama di kita hari ini, saat ini, kita masih hidup. Ya namanya hidup, inilah waktunya untuk berbuat sesuatu di dunia ini. Coba lihat dalam diri kita, apa yang menjadi tanggung jawab Anda masing-masing, apa yang menjadi kewajiban kita, apa hal-hal yang harus kita kerjakan. Milikilah hidup yang bermakna. Itulah tadi teman-teman 5 buah momentum yang kita miliki. Inilah momentum-momentum yang harus kita manfaatkan. Karena momentum ini tidak terjadi selamanya. Nggak selamanya orang itu muda. Nggak selamanya orang itu kaya. Nggak selamanya orang itu lapang. Nggak selamanya orang itu hidup. Oleh karenanya, ayo, mari kita manfaatkan momentum, kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita kerjakan hal yang bermakna dalam hidup kita. Sebelum momentum itu hilang, momentum itu lepas, dan kita tidak bisa kembali ke masa tersebut. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Semoga video ini bermanfaat untuk menjadikan kita pribadi yang senantiasa memanfaatkan momentum dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.